Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashabil Al-Qadafi dengan NIM D1A020078. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses pemeriksaan perkara dan permusyawaratan hakim dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. 1. Pengajuan permohonan. Permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Ditulis dalam bahasa Indonesia. 2. Ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. 3. Dalam 12 rangkap. 4. Memuat uraian yang jelas mengenai permohonannya. Nah, di dalam uraian permohonan ini terdapat pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, terus sengketa kewenangan lembaga negara, kewenangan diberikan oleh Undang-Undang 1945. Yang ketiga, pembubaran partai politik. Yang keempat, perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, sistematika uraian permohonan. Nah, dalam sistematika uraian permohonan ini terdapat nama dan alamat pemohon atau kuasanya atau disebut dengan identitas dan posisi pihak. Terus yang kedua, dasar-dasar permohonan bisa disebut dengan posita, meliputi terkait dengan kewenangan, kedudukan hukum atau legal standing, pokok perkara. Terus yang ketiga, hal yang diminta untuk putus atau bisa disebut petitum sesuai dengan ketentuan dalam setiap permohonan. Terus yang keenam, ada dilampiri alat-alat bukti pendukung. Selanjutnya, 2. Pendaftaran dan penjadwalan sidang. Dalam pendaftaran dan penjadwalan sidang ini, permohonan yang harus memenuhi ketentuan sebagaimana telah diuraikan di muka. Untuk itu, panitera melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi permohonan itu. Setelah permohonan dicatat dalam BPRK dalam waktu paling lambat 14 hari kerja, hari sidang pertama harus telah ditetapkan. Sidang pertama ini dapat dilakukan oleh panel atau pleno hakim. Nah, sebelum atau selama pemeriksaan dilakukan, pemohon dapat menarik kembali permohonannya. Untuk itu, Ketua Mahkamah Konstitusi akan menetapkan ketetapan penarikan kembali. Akibat hukum dari penarikan kembali ini, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan yang dimaksud. Selanjutnya, alat bukti. Nah, pada alat bukti ini, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menguraikan alat bukti yang digunakan para pihak untuk membuktikan dalilnya. Nah, terdapat macam-macam alat bukti yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1. Surat atau tulisan. 2. Keterangan saksi. 3. Keterangan ahli. 4. Keterangan para pihak. 5. Petunjuk. Dan 6. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Selanjutnya, pemeriksaan pendahuluan. Nah, pada pemeriksaan pendahuluan ini, sidang pertama harus ditetapkan dalam jangka waktu 14 hari setelah pemohon dicatat dalam buku register sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sidang pertama ini adalah sidang untuk pemeriksaan pendahuluan. Sidang ini merupakan sidang sebelum memeriksa pokok perkara. Selanjutnya, pemeriksaan persidangan. Nah, pada pemeriksaan persidangan ini, pemeriksaan permohonan atau perkara konstitusi dilakukan dalam sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum.
hanya rapat permusyawaratan hakim atau bisa disebut dengan RPH yang dilakukan dalam sidang tertutup. Dalam pemeriksaan persidangan hakim konstitusi, memeriksa permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan, kedudukan hukum atau bisa disebut dengan legal standing pemohon, dan pokok permohonan beserta alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Kehadiran para pihak berpakar dalam persidangan yang dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa berdasarkan surat kuasa khusus, bahkan dapat pula didampingi oleh selain kuasanya. Nah, itulah pemeriksaan persidangan. Selanjutnya, putusan. Nah, di dalam putusan ini terdapat dasar hukum putusan perkara konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis negara Republik Indonesia. Untuk putusan yang mengabulkan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa permohonan itu memenuhi alasan dan syarat-syarat konstitusional sebagaimana dimaksud dalam konstitusi. Dalam hal putusan tidak dapat dihasilkan melalui musyawarah untuk mufakat, maka musyawarah ditunda sampai sidang pleno berikutnya. Dalam permusyawaratan itu diusahakan secara sungguh-sungguh untuk mufakat. Nah, dalam putusan terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang harus memuat hal-hal sebagai berikut. Nah, antara lain, yang pertama, kepala putusan berbunyi, demikian keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua, identitas pihak. Yang ketiga, ringkasan permohonan. Yang keempat, pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan. Yang kelima, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Dan yang keenam, hari tanggal putusan nama hakim konstitusi dan panitera. Kemudian gambaran umum proses beracara di Mahkamah Konstitusi. Nah, pada gambaran ini saya akan menjelaskan. Terdapat pada pasal 29 ayat 2 atau pasal 31 ayat 2. Di sini menjelaskan tentang pengajuan perkara. Nah, di dalam pengajuan perkara ini harus memenuhi persyaratan. Nah, persyaratan tersebut adalah 12 rangkap berkas dan disertai bukti. Setelah pengajuan perkara, dan langkah selanjutnya adalah pemeriksaan syarat administrasi. Setelah pemeriksaan syarat administrasi dinyatakan lengkap, maka akan menuju tahap selanjutnya. Nah, apabila pada syarat administrasi belum lengkap, akan diberitahukan dan dilengkapi dalam 7 hari kerja. Nah, selanjutnya pemenuhan kelengkapan dalam 7 hari kerja itu apabila telah dinyatakan lengkap, maka akan menuju pada langkah selanjutnya. Nah, berdasarkan pasal 32 ayat 3 mengenai registrasi BRPK. Nah, setelah registrasi BRPK, langkah selanjutnya adalah berdasarkan pasal 34 ayat 1 itu ada yang namanya penjadwalan 4 hari kerja setelah registrasi. Nah, setelah 14 hari kerja setelah registrasi itu, lalu menuju ke tahap selanjutnya atau tahap terakhir, yaitu berdasarkan pasal 34 ayat 2 mengenai pemberitahuan kepada pemohon. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.